Gua betul-betul nggak paham ya orang yang bilang kasihan, 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 ini cobaan, ini ujian buat para terduga koruptor ini ya. Buat netizen Indonesia, teruslah berisik untuk kebenaran. Karena tanpa kalian, pemerintah ini ugal-ugalan. Terbaik di dunia, mereka justru mendoakan para artis-artis koruptor dan mendoakan sabar ya, ini ujian pasti berlalu. Sudah tahu korupsi, ada pula netizen yang bela seorang korupsi, seorang koruptor. Padahal seorang koruptor ini adalah orang yang melakukan tindak kejahatan yang begitu amat sangat luar biasa. Mereka ini tidak memikirkan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, yang kekurangan makan, yang hidup di pedalaman, yang hidupnya serba susah, yang hidupnya mau cari makan aja itu sangat-sangatlah susah. Jadi buat para netizen yang masih bela para sang koruptor, di mana naluri pikiran Anda, di mana tingkat kesadaran Anda sudah tahu orang korupsi, lah kok dibela? Tentunya banyak juga warga yang marah. Berikut curahan warga TikTok marah terhadap para netizen yang bela korupsi. Tidak pedulilah itu yang korupsi suami artis lah, suami siapalah. Kalau korupsi itu tentunya sudah salah, nggak perlu dibela. Paham? Buat netizen tercintaku, mari kita sebagai rakyat Indonesia harus juga menyuarakan hal ini supaya korupsi diberantas tuntas dan dihukum seberat-beratnya. Kira-kira hukuman apa yang enak buat para sang korupsi di Indonesia? Sebab sang korupsi di Indonesia ini hukumannya cuma ringan, tidak sebanding dengan perbuatannya yang begitu sangat jahat, menzolimi rakyat kecil. Buat para netizen, sekali lagi yang kalian bela, korupsinya ini triliunan rupiah, ratusan triliunan. Mereka uangnya dihambur-hamburkan buat liburan di Eropa, hidupnya dengan penuh kemewahan, tapi nyuri uangnya di Indonesia. Berikut video kemarahan warga TikTok soal kasus ratusan triliunan rupiah yang dikorupsi. Gua betul-betul nggak paham ya orang yang bilang kasihan, 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 ini cobaan, ini ujian buat para terduga koruptor ini ya. Ujian? Yang lu bilang kasihan, lu udah beli baju lebaran belum? Pinjol lu udah dibayar belum? No, listrik lu sedang berdendang minta diisi token, udah beli belum? Terus ini ujian, ini cobaan, siapa yang nyobain? Dia dicobain sendiri oleh nafsunya. Betul, setuju. Semoga dimudahkan dia, dimudahkan masuk penjara. 271 triliun itu sanggup mengentaskan kemiskinan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah. Guru-guru honorer di pedalaman, sekolah-sekolah di pedalaman yang gedungnya udah mulai ambruk. Anak sekolah yang di pedalaman yang harus melewati sungai untuk menuju ke sekolah, bisa semua itu dibangun. Pikir 271 triliun itu hanya cukup untuk beli 1 kilogram cabai. Terus ini lagi hukumannya. Aduh. Denda 1 miliar, come on, itu sudah berapa triliun yang sudah dinikmati. Bisa nggak sih dimiskinkan aja? Ngeri loh negara Indonesia ini dengan kasus-kasus korupsinya. Duit kita semua itu. 1 miliar itu mas anggung harian mereka. Terlalu ringan hukumannya. Jadi please lah ya, gue nggak mengajak lu orang untuk menghakimi atau bla-bla, tapi ini korupsi juga negara. Duit lu ini dikorupsi, uang negara ini, uang rakyat seluruh Indonesia. Jadi untuk pemerintah ya, hukuman-hukuman seperti ini seringan ini tuh masih relevan nggak dengan nilai yang fantastis seperti itu? Nggak masuk akal. Tolong dilihat ya, tolong dilihat. Dimiskinkan. Kasihan, ini cobaan, ini ujian buat para terduga koruptor ini ya. Heran mah warga Wakanda terbaik di dunia, mereka justru mendoakan para artis-artis koruptor dan mendoakan sabar ya, ini ujian pasti berlalu, pasti nanti bisa naik kembali kok, naik jet pribadi atau bisa beli Pulau Jawa sekalipun. Kami nggak apa-apa kok, kami rela susah, kismin, nggak punya masa depan, rela antri, bansos, rela juga makan beras kutu demi melihat kalian bisa flexing dan pansos di sosmed di mana-mana. Saya belum pernah menemukan rakyat sebaik orang Wakanda.
Makanya kenapa mau dipertahankan IQ 70? Supaya nggak punya kesadaran. Karena kalau orang tidak punya kesadaran, pasti tidak punya etika dan tidak punya juga nilai moral. Banyak orang justru menangisi kenapa artis Hello Kitty yang bau ini asam sekali dengan Koko apes itu, Koko herpes, dan juga si Encim Helena Linglung. Banyak orang menangisi kenapa mereka ditangkap. Ya kenapa? Mereka kan artis kami. Kami pengen nonton aja mereka kaya. Kami modar nggak apa-apa. Hebat. Ini terbukti. IQ 70. Kurang gizi. Kalau di luar negeri mah udah revolusi mah. Di sini enggak. Malah justru semua pasrah berdoa. Gue bingung. Gue salut. Makanya kadang-kadang ya. Inilah. Agama ini kalau disalah artikan, menerima dan pasrah itu justru itu bukan solusi. Itu Betul, adalah setuju, Mas. bunuh diri. Sampai kamu tidak mengetahui hak-hak kamu mana. Malah kamu Nah, itu memperjuangkan dia. hak kepentingan orang lain agar orang di atas itu semakin kaya, semakin korup, dan kamu diam aja. Ini ada faktor agama juga. Pasrah, ya sudah. Aku dilahirkan sebagai orang kismin, ya sudah, mau diapain lagi? Itu kata-kata saya lihat, dengar di mana-mana. Kalau di Eropa nggak ada kayak gini. Bakal ngamuk semuanya. Dari tetangga, dari teman, semua protes dan vokal. Kalau di sini, ya sudah, mau diapain lagi? Kami kan orang kecil, orang susah. Yang penting Tuhan lihat hati kita, meskipun kita modar di dunia. Nah, orang yang tidak punya IQ, dia tidak tahu hak-haknya apa. Makanya dipertahankan IQ 70 jongkok ini, supaya kamu semakin gak bergizi, supaya kamu tidak bisa berpikir. Selamat, selamat. Makanya kalau saya malu jadi WNI, saya malu mengakui kewarganegaraan saya di luar negeri di Eropa. Ini alasannya. Ini alasannya. Karena rakyatnya tidak punya kesadaran diri. Malu dong, tapi kamu bangga. Gue bingung. Lo lihat orang koruptor, kamu bangga. Gak marah, malah diam. Itu kan hebat. Serahkan semua ke Tuhan. Itu hebat. Padahal Tuhan kasih semua sarana kepada kamu. Kasih mulut, kasih tenaga, kasih hukum. Kamu bisa bertindak, kamu diam. Aku bukan provokator. Tapi saya pengen melihat kamu tuh sehat, makmur, punya masa depan. Tapi kamu rela ya. Rela nggak jadi apa-apa. Rela susah. Rela kismin. Demi hanya melihat orang kaya. Saya kagum. Semakin kagum. Gue nggak tahu ya. Yang gila gue atau kalian yang gelok? Netizen Indonesia itu udah paling luar biasa ya, julidnya. Nomor 1 pokoknya di dunia. Kayak mana nggak? Di kasus terbaru suaminya Sandra Dewi. Tentang kasus tambang timah. Jadi ada yang sempat bilang sampai begini loh. Nikahnya sih boleh ya di Sydney Lane. Rumahnya sangat mewah di Singapura. Dinernya juga di Europe, di Eropa. Makan siangnya di Dubai. Tapi malingnya di Indonesia. Cuman satu yang diingat loh. Nggak ada keturunan Yaman. Semua yang mencuri di tambang timah kali ini bukan keturunan Yaman. Jadi kabar terbarunya, kabar gembiranya ada 8 tokoh termasuk para artis yang terlibat di kasus tambang ini. Jadi buat netizen Indonesia, teruslah berisik untuk kebenaran. Karena tanpa kalian, pemerintah ini ugal-ugalan. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi triliunan rupiah. Tapi hukumannya seringan itu.
Dendanya cuma 1 miliar. Kenapa nggak dimiskinkan harta-harta para sang koruptor? Kalau hukumannya cuma segitu, mereka pasti nggak akan merasa jera. Pasti akan kembali berulah lagi. Duit 1 miliar bagi mereka itu cuma uang jajan. Kalau orang kecil seperti kita cuma uang 10.000. Ya Allah. Saya berharap mudah-mudahan suatu saat nanti di Indonesia memberikan hukuman seberat-beratnya buat para koruptor. Mas boleh saja marah-marah loh, nggak karuan ya kan, karena melihat tingkah laku netizen Wakanda ini. Sudah ada orang korupsi, masih saja dibela. Ini nggak masuk di akal ya kan. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan mari kita suarakan bersama-sama agar sang korupsi ini dihukum seberat-beratnya. Jangan cuman hukumannya segitu-gitu aja. Enak itu mereka. Di penjara pun mereka juga enak, makan enak, tidur nyenyak. Nggak seperti penjara lainnya. Pastilah. Oke, cukup sampai di sini. Semoga sahabatku terhibur. Kalau suka dengan kontennya Bang Toha, silahkan ditekan tombol merahnya loh. Di subscribe, di like, dan di komen. Assalamualaikum.